Selamat siang Bu, nama saya Jeremy Peter Natalian Pradana Talombanua. Di sini saya akan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UKD 2. Soal nomor 1. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan yang dibuat harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Pandangan umum ini mengandung arti bahwa ada 4 kegiatan yang saling berhubungan yang membentuk sistem perencanaan sumber daya manusia yang terpadu, yaitu persediaan sumber daya manusia sekarang, peramalan, suplai dan permintaan sumber daya manusia. Rencana-rencana untuk memperbesar jumlah individu-individu dan berbagai prosedur pengawasan dan evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada sistem. Oke, yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Dimulai dari rekrutmen, seleksi, setelah itu penempatan kerja. Seterusnya, yang ketiga, pengupahan dan pemberian tunjangan, yaitu di mana memberikan balas jasa kepada karyawan. Pemberian upah kerja baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pekerja dan keluarganya. Jumlahnya dipengaruhi oleh perhitungan yang sifatnya per jam, harian, atau sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, tunjangan transportasi dan tunjangan makan. Setelah itu, keempat, penilaian kinerja, penghargaan, dan pengembangan karir adalah merupakan dasar pengembangan HRD. Dari penilaian yang didapat, maka diberi penghargaan bagi karyawan sebagai suatu tanda apresiasi dari perusahaan yang bertujuan untuk menaikkan motivasi karyawan yang lain untuk bisa berhasil juga. Karena dengan adanya persaingan yang hebat, maka suasana kerja akan terasa lebih komprehensif dan produktif. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan itu dimulai dari karyawan itu direkrut, setelah diterima dari perusahaan, terus dilatih hingga pensiun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan skill dari setiap pekerja. Jika skill semakin baik, maka outputnya semakin meningkat. Dan ini juga berpengaruh untuk meningkatkan produktivitas bagi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut dengan K3, yang bertujuan untuk menjamin karyawan dan keamanan karyawan dalam bekerja. Artinya, kerja keras itu boleh, tapi tidak menimbulkan cedera dan berbagai macam yang membuat tubuh menjadi tidak sehat. Soal nomor 2, bagian A. Keterkaitan ilmu psikologi industri memiliki kaitan dengan bidang manajemen sumber daya manusia. Baik, hubungan psikologi industri dengan manajemen adalah membangun kompetensi kinerja dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah perusahaan besar yang masuk ke dalam proses industrialisasi membutuhkan pelayanan konseling yang melibatkan secara langsung oleh semua karyawan yang bekerja di tempat itu. Mereka yang dilibatkan akan masuk ke jajaran atau lini sumber daya manusia atau SDM untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan karyawan dan pekerja. Dalam objek studi psikologi industri, manajemen SDM sama-sama berbicara tentang masalah-masalah hubungan tenaga kerja. Manajemen memberikan penekanan bagaimana tenaga kerja dapat ditingkatkan kontribusi produktifnya sehingga menghasilkan output yang efektif dan efisien. Unsurnya adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada sebuah lembaga atau organisasi dengan cara-cara, metode,
yang abstrak untuk mendapat tenaga kerja sesuai dengan persyaratan sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian, penguasaan di bidang psikologi industri akan sangat membantu dalam menjalankan fungsi dan tujuan manajemen. Nomor 2 bagian B. Kontribusi atau peranan psikologi industri dalam bidang manajemen sumber daya manusia. 1. Pengembangan kepemimpinan. Psikologi tentunya sangat dibutuhkan dalam pengembangan kepemimpinan, karena pada umumnya seseorang pemimpin yang baik haruslah mengerti apa itu psikologi dan sebaiknya menerapkannya dalam kepemimpinannya agar orang lain yang melihat dan merasakan kepemimpinannya berbeda dengan yang lainnya. Kedua, pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih baik. Dengan mengerti psikologi, maka diharapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara merata dan dapat tepat sasaran, waktu, tempat tujuan, dan yang terpenting, objek atau sasaran pengelolaan sumber daya manusia tersebut. Sebagai halnya terlibat dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Ketiga, sebagai mediator. Psikologi berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada produktivitas karyawan. Dengan adanya psikologi ini, maka setiap aspek dalam manajemen sumber daya manusia dapat dikembangkan agar produktivitasnya berkembang dan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. 4. Pelatihan. Dengan mengetahui peranan psikologi ini, maka hal tersebut dapat juga dikembangkan atau ditetapkan dalam hal pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Dan yang kelima, dan yang menjadi yang terakhir, konseling. Dengan adanya peranan psikologi ini, maka bisa dimanfaatkan untuk melakukan konseling atau coaching terhadap karyawan yang sedang mengalami masalah psikis agar masalah tersebut tidak serta-merta mengganggu produktivitasnya dan agar masalah tersebut bisa langsung segera diatasi dengan adanya peranan psikologi tersebut. Soal nomor 3. Soal nomor 3 bagian A. Keterkaitan proses rekrutmen, seleksi, orientasi, dan juga penempatan kerja pada sebuah organisasi. Keempat proses yang di atas itu saling terkait dan dilakukan secara berurutan dimulai dari rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan kerja. Yang pertama tadi rekrutmen. Rekrutmen itu adalah penarikan calon pegawai yang merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana guna memperoleh calon-calon pegawai yang memenuhi syarat yang dituntut dalam suatu jabatan untuk dibutuhkan dalam organisasi atau perusahaan. Artinya, melalui proses ini perusahaan atau organisasi dapat memperoleh pelamar sesuai dengan tuntunan jabatan. Dalam pengambilan keputusan, sumber daya manusia harus perlu mengetahui beberapa orang yang dibutuhkan dalam organisasi, kapan tenaga kerja itu dibutuhkan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan apa yang diperlukan untuk menempati posisi tersebut, dan apa kualifikasi khusus yang harus dimiliki calon. Setelah itu, seleksi, yaitu proses memilih orang-orang terbaik dari daftar pelamar yang memenuhi kriteria posisi seleksi yang tersedia. Program seleksi mengidentifikasikan pelamar yang memiliki peluang tertinggi untuk memenuhi standar kinerja organisasi. Proses seleksi memiliki tujuan utama yakni memenuhi kuota pengadaan tenaga kerja dan memilih karyawan yang paling tepat dalam kualitas maupun kuantitas untuk pengembangan jabatan dan juga tugasnya. Setelah itu ada orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan
dan pengembangan awal bagi karyawan baru yang memberikan mereka informasi tentang jabatan, perusahaan, dan kelompok kerja. Proses orientasi berkaitan dengan sosialisasi, yaitu proses memperkenalkan pekerjaan baru, nilai-nilai, norma, dan belief yang ada dan dianut oleh organisasi sehingga ia menjadi mengerti, menerima, dan menjalankannya. Dan yang terakhir, penempatan kerja. Penempatan kerja adalah suatu kebijakan perusahaan atau organisasi untuk menempatkan karyawan atau pegawai pada posisi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan pegawai dan kebutuhan jabatan dalam perusahaan agar tercipta kepuasan kerja dan prestasi kerja yang optimal. Prinsip penempatan kerja harus dijalankan dengan tepat dan konsekuensi agar karyawan dapat bekerja sesuai keahlian yang dimilikinya. Apabila penempatan kerja dilakukan dengan tepat, maka akan terwujud gairah kerja, mental kerja, dan prestasi kerja yang optimal. Selain itu, kreativitas dan prakarsa karyawan dapat dikembangkan. Bagian B, nomor 3 bagian B. Keterkaitan hasil penilaian kinerja dan mendukung proses manajemen sumber daya manusia. Pada penilaian kinerja menjadi aspek penting untuk menentukan seberapa produktif karyawan menjalankan pekerjaannya, yang tentunya berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan, karena dapat mempengaruhi dalam pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh. Ukuran keberhasilan kinerja perusahaan merupakan tolak ukur kesuksesan perusahaan. Keberhasilan kinerja perusahaan juga dapat dilihat dari 3 dimensi. 3 dimensi kinerja perusahaan, yaitu internal, eksternal, dan juga situasi pasar. Dan 3 dimensi yang daya saing perusahaan, seperti harga, biaya, dan kualitas perusahaan tersebut. Soal nomor 3 bagian C. Peran sumbangan keilmuan yang dapat diberikan oleh sarjana teknik dalam pelaksanaan proses manajemen sumber daya manusia. Sarjana teknik industri sudah mestinya belajar tentang psikologi industri yang mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia, yang paham tentang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, pengawasan kinerja, pemeliharaan, serta evaluasi yang dapat diterapkan dalam proses manajemen sumber daya manusia. Sehingga lulusan dari sarjana teknik industri itu sudah dibekali dengan pengetahuan mengenai cara kerja, strategi, dan juga bagaimana hubungan manusia dan pekerjaannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.